Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Apri Hidayatullah, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai 4 pilar standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Apa saja sih 4 pilar standar akuntansi keuangan atau SAK yang ada di Indonesia itu? Di Indonesia, terdapat 4 pilar standar akuntansi keuangan yang digunakan untuk mengatur pelaporan keuangan berbasis jenis entitas. Keempat pilar tersebut adalah SAK internasional atau SAK IFRS, kemudian yang kedua itu adalah SAK umum, lalu ada SAK entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap, dan terakhir yang keempat SAK entitas mikro, kecil dan menengah atau biasa disebut SAK IMKM. Baiklah, yang pertama itu adalah SAK internasional atau SAK IFRS. Entitas yang harus comply dengan SAK internasional ini berlaku untuk entitas dengan akuntabilitas publik, termasuk perusahaan terbuka atau TBK, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek, bank, asuransi, dan entitas lainnya yang memiliki kewajiban untuk melaporkan kinerja keuangannya kepada publik. Kemudian SAK IFRS ini mengacu pada International Financial Reporting Standards atau IFRS yang dikeluarkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB. Standar ini bertujuan untuk menyelaraskan praktik akuntansi di Indonesia dengan standar internasional. Kemudian yang kedua itu adalah SAK umum. Entitas apa sih yang harus comply dengan SAK umum ini? SAK umum ini berlaku untuk entitas dengan akuntabilitas publik yang tidak menggunakan SAK IFRS, serta entitas lain yang memilih untuk menggunakan standar ini. Biasanya, ini mencakup perusahaan besar yang tidak terdaftar di Bursa Efek, tetapi memiliki kompleksitas transaksi yang lebih tinggi. SAK umum ini didasarkan pada PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Meskipun tidak sepenuhnya mengadopsi IFRS, SAK umum banyak dipengaruhi oleh prinsip-prinsip IFRS. Kemudian yang ketiga adalah SAK entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas yang harus comply dengan SAK ini adalah entitas yang tanpa akuntabilitas publik. Ini mencakup usaha kecil dan menengah atau UMKM, ada yayasan, dan entitas lainnya yang tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan keuangannya kepada publik. SAK etap ini didasarkan pada PSAK etap yang dikeluarkan oleh IAI. Standar ini merupakan penyederhanaan dari SAK umum dan tidak sepenuhnya mengadopsi IFRS, sehingga lebih mudah diterapkan oleh entitas kecil. Kemudian yang keempat adalah SAK entitas mikro, kecil dan menengah atau SAK IMKM. Entitas yang harus comply dengan SAK IMKM ini berlaku untuk entitas mikro, kecil dan menengah atau IMKM yang memiliki skala usaha kecil dan transaksi keuangan yang sederhana. Standar ini dirancang untuk memudahkan pelaporan keuangan bagi usaha kecil. Kemudian SAK IMKM ini didasarkan pada PSAK IMKM yang dikeluarkan oleh IAI. Standar ini sangat disederhanakan dan tidak mengacu pada IFRS, sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Ini adalah tabel perbedaan antara masing-masing pilar standar akuntansi keuangan. Untuk SAK IFRS itu, entitas yang harus comply yaitu entitas dengan akuntabilitas publik. Kemudian SAK IFRS ini acuannya ke IFRS. Kemudian SAK umum itu entitas dengan akuntabilitas publik dan lainnya, dan referensinya itu berdasarkan pada acuan PSAK yang diterbitkan oleh IAI. Kemudian yang ketiga adalah SAK etap. Untuk entitas yang harus comply dengan SAK etap ini adalah entitas tanpa akuntabilitas publik. Referensi atau acuannya berasal dari PSAK etap. Kemudian yang keempat itu adalah SAK IMKM untuk entitas mikro, kecil, dan menengah. Referensi atau acuannya itu mengikuti dari PSAK IMKM yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.
Keempat pilar SAK ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan berbagai jenis entitas di Indonesia, mulai dari perusahaan besar hingga usaha mikro, dengan mempertimbangkan kompleksitas dan akuntabilitas masing-masing entitas. Standar akuntansi keuangan di Indonesia ini mengacu pada IFRS, bukan USGAAP. Hal ini sejalan dengan upaya global untuk menciptakan harmonisasi standar akuntansi internasional dan memudahkan pelaporan keuangan lintas negara. Sejak tahun 2012, Indonesia secara resmi mengadopsi IFRS sebagai acuan utama dalam pengembangan standar akuntansi keuangan. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan praktik akuntansi di Indonesia dengan standar internasional. Kemudian untuk memudahkan perbandingan laporan keuangan antar negara dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pelaporan keuangan. Indonesia mengadopsi IFRS secara bertahap melalui konvergensi. Artinya, tidak semua standar IFRS diadopsi sepenuhnya, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Misalnya, beberapa standar IFRS dimodifikasi atau disederhanakan untuk entitas tertentu seperti SAK Etap dan SAK IMKM. Ikatan Akuntan Indonesia sebagai badan yang bertanggung jawab atas pengembangan SAK terus memastikan bahwa standar yang berlaku di Indonesia ini selaras dengan perkembangan IFRS. Kemudian, apakah satu standar fit for all? Apakah satu standar SAK ini bisa untuk semua entitas? Jawabnya adalah tidak. Jadi satu standar akuntansi itu tidak fit for all atau tidak bisa untuk semua jenis entitas. Hal ini karena entitas bisnis memiliki karakteristik, kompleksitas, dan kebutuhan pelaporan keuangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan beberapa standar akuntansi yang disesuaikan dengan jenis dan skala entitas tersebut. Kemudian ada beberapa alasan mengapa satu standar itu tidak cukup. Yang pertama, dari perbedaan skala dan kompleksitas entitas. Untuk entitas besar dengan akuntabilitas publik, perusahaan besar terutama yang terdaftar di Bursa Efek memiliki transaksi keuangan yang kompleks dan membutuhkan standar akuntansi yang detail dan komprehensif seperti SAK IFRS. Sedangkan untuk entitas kecil dan menengah memiliki transaksi yang lebih sederhana dan sumber daya terbatas, sehingga membutuhkan standar yang lebih mudah diterapkan seperti SAK Etap atau SAK IMKM. Kemudian yang kedua, perbedaan tujuan pelaporan keuangan. Untuk entitas dengan akuntabilitas publik, laporan keuangan itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan informasi investor, kreditor, dan regulator. Standar yang digunakan harus memastikan transparansi dan comparability atau kemampuan untuk dibandingkan secara global, seperti SAK IFRS. Sedangkan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, laporan keuangan lebih ditujukan untuk kepentingan internal atau pemilik usaha. Kemudian yang ketiga, yaitu keterbatasan sumber daya. Untuk entitas mikro dan kecil, seringkali tidak memiliki sumber daya seperti tenaga ahli akuntansi atau sistem informasi untuk menerapkan standar yang kompleks. Sedangkan entitas besar memiliki sumber daya yang memadai untuk menerapkan standar yang lebih kompleks seperti SAK IFRS. Kemudian yang keempat, regulasi dan kebutuhan lokal. Beberapa entitas seperti yayasan atau organisasi nirlaba lainnya memiliki karakteristik khusus yang tidak sepenuhnya tercakup dalam standar umum. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian atau standar khusus. Selain itu, regulasi di Indonesia mengharuskan adanya standar yang berbeda untuk entitas yang berbeda, seperti perbedaan antara perusahaan terbuka dan UMKM. Berikut contoh penerapan standar yang berbeda di Indonesia. Untuk SAK IFRS itu untuk perusahaan besar dengan akuntabilitas publik. SAK umum untuk entitas yang tidak menggunakan SAK IFRS tetapi memiliki kompleksitas transaksi. Yang ketiga, SAK Etap untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Kemudian yang keempat, SAK IMKM untuk usaha mikro, kecil, dan menengah.
Satu standar akuntansi tidak dapat diterapkan secara universal karena perbedaan skala, kompleksitas, tujuan pelaporan, dan sumber daya entitas. Oleh karena itu, diperlukan beberapa standar akuntansi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jenis entitas. Pendekatan ini memastikan bahwa pelaporan keuangan tetap relevan, efisien, dan dapat diandalkan bagi semua pihak yang berkepentingan. Baik, cukup sekian presentasi atau paparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.